alam, enggak. Anggaplah di sebuah negara. Ya, anggaplah sebuah negara. Kita ulangi lagi. Seringkali orang yang menginginkan akhirat, mereka menganggap bahwa akhirat itu adalah kampung, sebuah kampung atau sebuah negara. Ulama-ulama dulu sering mengatakan nanti di kampung akhirat, namanya kampung akhirat itu. Dan Allah pun mengatakan demikian. Allah bahkan bilangnya rumah, dar, ya, bisa diterjemahkan dengan kampung juga, ya, kampung. Jadi surga itu kampung, Ibu, yang dipimpin langsung oleh Allahnya. Subhanallah. Makanya wa adkhilnal jannata darussalam. Apa darussalam? Kampung damai. Kampung damai, nggak ada di sana bukan begini kan namanya kampung damai. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam jannata darussalam. Jadi surga itu satu kampung, luas kampungnya, ya. Satu kampung luas. Di situ kampung yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta kasih. Langsung dipimpin yang maha sayang, yang maha kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karcisnya apa Pak Ustadz untuk bisa masuk ke kampung tersebut? Karcisnya hanyalah jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh saya katakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana saja Anda berada. Itu saja. Watbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikuti segala kesalahan kita dengan perbuatan baik yang semoga akan menutup kesalahan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hanya cuma dua, takwa dengan akhlak yang baik. Hablum minallah dengan takwa, hablum minannas dengan akhlak yang baik. Dua itu adalah karcis masuk surga. Wa aktsar ma yudkhilul jannah ba'da taqwallahi husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan surga setelah takwa adalah akhlak yang baik. Jadi dua-duanya adalah karcis untuk masuk ke dalam surga. Dengan fasilitas tadi, si pembeli karcis dia akan takjub dan mengatakan maha suci Allah yang telah menjadikan amal kita cash tapi dibayarnya nanti di surga. Jadi takjubnya dan senangnya dan puasnya seorang hamba dengan kalimat bahwa kita taat di dunia cash tapi dibayarnya nanti di akhirat, itu merupakan kepuasan. Dan itulah yang dinamakan dengan orang-orang yang mencintai akhirat. Ya. Nah itu begitu. Tetapi orang-orang yang mencintai dunia, mereka tidak pernah akan mendapatkan kepuasan. Mereka bahkan ibadah ini dipakai untuk urusan duniawinya. Sementara orang-orang urusan duniawinya saja dipakai untuk akhiratnya. Apalagi ibadahnya. Kok malah ada zaman sekarang itu urusan akhirat ibadah. Kok malah dipakai untuk urusan dunianya. Itulah orang-orang yang tertipu dunia. Ya. Ada lagi ayat yang lain, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa orang pengen balasan dunia, kami akan kasih dan kami tidak sedikit pun merugikannya. Wa may yurid thawabal akhirah, tetapi siapa orang menginginkan ganjaran akhirat, ya, kita akan berikan. Dan akan kami berikan juga urusan kebaikan di dunianya. Itulah kalimat, siapa orang pengen akhirat, dunia akan dapat. Siapa orang pengen dunia, akhiratnya tidak akan dapat. Maka takjubnya merupakan menggunakan subhanallah. Ya, subhanallah yaitu man abadahu, yaitu yang naqdan, yang nyembah Allah secara cash, kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya nanti, yaitu di surga. Dibayarnya nanti, bukan di sini. Nah, itu indahnya begitu. Kalau simpelnya gampang. Ya. Satu sekali sholat jenazah itu akan diberi satu gunung, barisan gunung Uhud, ya, barisan bukit Uhud. Sekali kita sholat jenazah itu akan diberikan barisan bukit. Lah kalau dibayar di dunia mau taruh di mana itu? Gitu ya. Itu pembahasan dulu itu. Pembahasan berapa tahun yang lalu bab ini. Ya. Kemudian tempatnya enggak. Kemudian kualitasnya. Ya. Kalau kita lihat kualitas handphone di dunia dengan handphone di surga, pasti jauh. Maka jangan pernah menginginkan yang di dunia. Dari kualitasnya. Kemudian dari bentuknya.
kemudian dari masanya, kadaluarsanya. Kalau di sana nggak ada kadaluarsa, gitu, nggak ada basi. Zaman dulu nggak ada basi, Bu. Kita hidup sudah ada basi. Coba bayangin Ibu, di zaman Nabi Yusuf aja, Nabi Yusuf kan belum lama ya. Di zaman Nabi Yusuf, orang naruh gandum 7 tahun, nggak rusak. Coba Ibu Purwanti, naruh beras di apa tuh namanya di gudangnya Ibu Purwanti, dipakai 7 tahun ke depan. Nggak usah 7 tahun, 7 minggu aja. Wah udah banyak kutu, banyak apa. Bagaimana kalau 7 tahun? Nah di zaman Nabi Yusuf enggak. Nah di zaman Nabi Yusuf itu makanan jarang basi, Bu. Setahun nggak basi. Kita apa tuh namanya gudeg pemakanan apalah gitu ya. Kadang-kadang nggak sampai sehari udah basi. Makanan bersantan nggak sampai 2 hari udah basi. Lah di zaman dulu tuh nggak ada namanya makanan basi. Itu makanan basi juga salah satu bagian daripada azab atas murkanya manusia itu. Dulunya nggak ada namanya makanan basi itu nggak ada. Nah, setelah itu baru ada. Nah, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jauh berbeda kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Makanya kalau kita bayar di dunia tapi belum dibayar di dunia, kita bayar di dunia. Maksudnya kita ibadah di dunia tapi belum bayar di dunia, tetapi dibayar nanti di akhirat, sungguh itu kemenangan yang luar biasa. Ya, makanya kalau kita sholat, Pak Ustadz, saya sholat udah, puasa udah, hati kayaknya bener, oh hidup saya begini-gini aja, dan gitu misalnya. Nah, ya mungkin itu pengen dunia kali ya, akhirnya dunia juga nggak dikasih. Nah, itu takutnya yang menjadi masalah adalah di akhiratnya nggak dikasih itu. Tapi kalau di dunianya syarat sahnya sah nggak Pak Ustadz? Sah ya sudah. Nanti di akhirat dapat syarat, insya Allah ya udah gitu. Satu poin lagi yang saya ingin tambahkan Ibu. Ya, antara amal soleh karcis dengan kebenaran karcis. Ya, Ibu yakin nggak kalau Ibu punya karcis tiket gini, Ibu punya karcis, misalnya permainan apa ya, punya karcis bioskop misalnya. Ibu yakin nggak akan bisa masuk bioskop? Yakin ya? Punya tiket pesawat, yakin nggak akan bisa masuk naik pesawat? Yakin. Sekarang yang lebih mantap lagi. Kalau kita minum obat karena sakit, secara syariatnya orang yang sakit kalau pengen disembuhkan oleh Allah minum obat, kan gitu. Banyak nggak orang yang disembuhkan oleh Allah melalui syariat minum obat? Banyak nggak? Coba dijawab ini biar aktif ya. Banyak. Ibu, ya lebih banyak mana sembuh tanpa obat, ya tanpa syariat, dengan sembuh dengan melalui minum obat, berobat? Biasanya sembuh dengan obat. Berobat ya. Iya. Berarti rahmat Allah turun bagi orang yang mengamalkan syariat. Gitu ya. Maka keyakinan kita bahwa Allah akan sembuhkan kita dengan kita minum obat, begitulah harusnya yakin kita. Dengan sholat kita akan mendapatkan fasilitas surga yang kita ngomongkan tadi. Bisa? Orang yang minum obat adalah orang yang menjalankan syariat, yaitu berobat. Ketika sakit, Allah memerintahkan untuk berobat. Nanti Allah akan turunkan sehat. Ya. Berapa banyak orang yang bersyariat berobat kemudian dikasih sehat? Lebih banyak. Walaupun bagi Allah sanggup untuk memberikan sehat tanpa berobat. Bisa. Tetapi berobat merupakan syariat. Maka kalau ibu punya pengalaman, kita semua punya pengalaman ketika sakit, kemudian kita menjalankan syariat, yaitu minum obat, dan mengikuti nasihat dokter. Terus Allah turunkan sehat kepada kita, maka begitulah mudahnya Allah menjadikan kita ahli surga dengan amal kita, yang mana amal itu merupakan syariat. Pak Ustadz, masa cuma begini doang? Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Surga Pak Ustadz, surga. Saya bingung kok begitu doang surga? Iya, seperti engkau harus yakin tentang kau masuk surga, saya yakin engkau diberi rahmat sehat karena engkau berobat. Sekarang saya coba ibu imagine ya, bayangkan ya, bisa bayangkan?
Sebentar lagi kita sholat zuhur, ya. Sebentar lagi kita sholat zuhur. Ya. Bisa nggak ngebayangin? Setelah sholat zuhur, ditulis amal kita. Dan itu karcis masuk surga. Dan ngebayanginnya harus seperti ketika orang sakit, kemudian mengikuti nasihat dokter, kemudian minum obat, nggak lama panasnya turun. Seperti itulah orang yang beramal soleh akan masuk ke dalam surganya. Maka harus yakin kepada Allah seperti yakinnya rahmat Allah diberikan kepada orang yang berobat kemudian sembuh. Sekarang saya mau tanya, terasa nggak Ibu kira-kira masuk surga? Terasa nggak karcisnya? Nah, maka gimana Bu Popon? Terasa? Ya kalau lihat amalan syariatnya insya Allah ya yakin. Iya, harus yakin seperti itu. Nah, akhirnya muncul at-ta'amulat, muncul suatu harapan-harapan. Kemudian Allah ngomong lagi negesin Bu Popon, kata Allah ya. Kalau Bu Popon pengen jumpa dengan aku di surga, maka beramal soleh. Dan jangan menyekutukan aku. Aku sudah, iya sudah, alhamdulillah. Maka nggak lama engkau akan berjumpa dengan aku di kampung damai di surga nanti. Sebegitu saja Ibu indahnya. Mudah ya, gampang ya. Oke, yakin tidak Bu? Ibu-ibu yakin ya semua ya, insya Allah ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Sementara orang yang berobat kan nggak semua orang soleh. Iya. Tidak semua orang yang berobat itu orang soleh. Tapi dikasih kesehatan. Dikasih kesehatan. Maka kalau kita beribadah Pak Ustadz, ada kalanya kita ibadah nggak khusyuk, ada kala kita, iya Allah melihatnya ibadah, hatinya betul-betul pengen ibadah, selesai sudah, surga insya Allah subhanallah. Jelas kira-kira? Maka gimana? Tergantung niatnya berarti Ustadz gitu. Lah iya, makanya niat itu kan lebih kuat lagi ketika kita memberikan suatu perumpamaan. Bahwa rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat soleh. Sebagaimana rahmat sembuh itu sangat mudah diberikan kepada orang yang mau berobat. Kan gitu ya. Kan ada Bu orang yang berobat tuh kurang yakin, tapi udahlah bismillah minum obat. Tapi ternyata disembuhin juga gitu kan. Ada enggak? Ada juga orang yang ibadah tuh, apa yo diterima apa enggak, ya udahlah terserah Allah aja. Gitu itu juga diterima insya Allah. Apalagi kalau betul-betul menginginkan akhirat, betul-betul mengiringan pahala gitu. Nah, karena menginginkan akhirat saja, ya, itu ibadah kita itu diterima Ibu. Coba lihat. Man shoma Ramadan, siapa berpuasa bulan Ramadan, imanan karena adanya iman, wahtisaban dan mengejar pahala. Mengejar pahala aja diterima. Belum la haula wala quwwata illa billah, belum lillahi ta'ala la haula wala quwwata illa billah, baru ngejar pahala masih rada pamrih, diterima. Yang nggak diterima itu nggak mengejar pahala, nggak gimana-gimana, nggak manut, cuman semaunya dia dan syarat rukunnya nggak dijelaskan, itu yang nggak diterima. Maka Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat dekat dan sangat-sangat besar. Maka mari kita membaca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita termasuk orang yang beramal soleh dan berikan kemantapan hati bahwa hal itu mudah bagi Allah. Dan Allah itu memang masih sampai kapanpun memiliki sifat sayang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menyayangi kita dan melindungi kita dan menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan husnul khotimah, masuk ke kampung negeri nan damai yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf sebelumnya, tidak terasa kita sudah ya di atas jam 12. Ya, insyaallah pengajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang hadir di sini khususnya dijadikan kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak. Amin. Mbak